Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya bilang lan azhab,
Nun. Sungguh sampai kiamat pun saya tidak akan pergi. Begitu juga walan tardo anka Yahud dalam Al-Quran. Walan tardo anka Yahud. Sungguh orang Yahudi sampai kiamat pun tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah senang dengan kita sampai kita mengikuti milah. Milah itu tidak hanya agama, tapi milah di sini ada cara makan, cara minum, cara pakaian, ekonomi mereka, budaya mereka. Kalau kita ikut budaya mereka, ikut ekonomi mereka, ikut politik mereka, baru mereka senang dengan kita. Kalau kita tidak ikut orang Yahudi, tidak ikut budayanya, tidak ikut politiknya, tidak ikut ekonominya, mereka tidak akan ridho sama kita sampai kiamat. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada. Sungguh sampai kiamat pun kita tidak akan sesat. Maka itu pedoman hidup kita Al-Quran. Ada masalah, kembali pada Al-Quran. Ada penyakit, kembali pada Al-Quran. Semua masalah-masalah yang ada, kembali pada Al-Quran. Jelas, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Quran syifaa. Makanya Ustaz Yudi, kalau di Arab itu mustasfa. Mustasfa itu artinya rumah sehat. Bukan di Indonesia, rumah sakit. Makanya kalau di Arab bisa pergi ke Arab yang umroh, yang mau pergi ke rumah sehat nanti disebut dengan mustasfa, rumah sehat. Hanya di Indonesia rumah sakit terus. Karena al-yakinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu akan menghancurkan keraguan-keraguan. Kalau kita sakit, yakin. Yang pertama 80%. Obat 10, dokter 10. Yakin. Maka itu alhamdulillah hari ini hadir mahdi rezeki dan pengobatan akhir zaman. Kalau kita bilang tips Nabawi, nanti kita akan bahas bagaimana tips Nabawi. Luar biasa. Wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, jangan main. Jangan main. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah berikan kehidupan yang layak, dicukupi kebutuhannya. Hidup ini indah. Hidup ini indah. Kalau kita taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah, hidup kita akan aman, akan sehat, bahagia, tenang, sejuk, damai di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau kita melakukan maksiat, melakukan kezaliman, kita terus melakukan dosa, ini akan mengundang malapetaka, mengundang musibah, bencana, penyakit demi penyakit datang. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Qalu ta'irukum ma'akum zikirtum bal antum kamu musrifun. Kemarahan yang terjadi, musibah yang terjadi, malapetaka yang terjadi, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, semua yang terjadi pada diri kita, semua akibat ulah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah kasih penyakit, Allah kasih juga obat. Maka itu katanya dalam hadis dikatakan setiap penyakit yang Allah turunkan, Allah pasti datangkan obat. Maka itu likulli da'in dawaun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Daun itu penyakit jasmani ya. Penyakit nanti kita bahas tentang jasmani dan rohani. Daun penyakit jasmani. Likulli da'in dawaun. Likulli da'in, setiap penyakit ada obatnya. Yang dibilang tidak ada obatnya salah. Ada obatnya.
Likulli da'in dawa. Kalau penyakit rohani itu disebut maradun fi qulubihim, maradun fi di dalam, qalbun satu hati, qalbani dua hati, qulub hati-hati mereka, fi qulubihim di hati-hati mereka ada penyakit sirik, hasad, dengki, ria, sum'ah, ujub, pelit. Itu penyakit rohani. Beda dengan jasmani. Jasmani itu nampak, rohani tidak nampak, abstrak, gaib. Maka itu penyakit rohani disebut dengan maradun. Maka itu mengapa jasmani kita kena penyakit? Mengapa terjadi penyakit? Karena rohani tidak dikasih makan. Gara-gara rohani tidak dikasih makan, maka merembes kepada jasmani. Apa makanan rohani? Alhamdulillah, setiap sholat tadi Pak Imam luar biasa. Zikir ini makanan rohani. Amal ibadah makanan rohani. Sholat, ngaji makanan rohani. Bersedekah, menolong fakir miskin akan makanan rohani. Rohani ini harus kita kasih makan. Kalau tidak kita kasih makan rohani ini bahaya. Efeknya merembes kepada jasmani. Rohani. Ini sangat penting rohani ini. Maka itu ada ikhtiar jasmani, ada ikhtiar rohani. Baik, kita akan bahas sedikit tentang ikhtiar jasmani. Dalam kondisi yang seperti ini, ada yang sakit. Apa yang kita lakukan? Ikhtiar jasmani harus kita lakukan. Maka itu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, ana maridun, ayam isik, aku sakit. Mud yadaka ila sama, angkat kedua tanganku mohon kepada Allah agar aku sembuh. Apa jawab Rasul? Izhab ila tabib, izhab ila tabib, pergi ke dokter. Di sini ada dua dokter. Dokter yang obat kimia dengan obat yang alami. Dan hari ini kita tanpa operasi, tanpa apa lagi Ustaz Yudin? Tanpa operasi, tanpa obat, tanpa dukun. Nah, yang dilakukan hari ini adalah tips nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW menyembuhkan penyakit. Ikhtiar terus kita lakukan. Tidak boleh tidak kita lakukan. Dalam Al-Quran banyak sekali obat-obat, dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ashraf, ini doa Nabi Ibrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Al-Ashraf 80. Nanti kita bahas itu tentang rohani. Apa-apa yang harus kita lakukan tentang jasmani rohani. Sekarang kita bahas dulu jasmani. Dalam kondisi kita sakit, apa yang pertama yang harus kita lakukan? Minum madu. Minum madu. Sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada sirup. Sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada gula putih. Ini madu. Jelas Allah tegaskan dalam surah An-Nahl, artinya lebah. Nahlun lebah. Nahlu semut. Nahlun sedang beda-beda tipisnya. Nahlun lebah. Namlu semut. Nahlun sedang kalau sepatu namanya hijabun. Dalam surah An-Nahl ayat 69 Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa linnas. Yakhruju artinya out, min dari butun, jamak daripada batnun satu perut, batnani dua perut, butun perut lebah, syarabun minuman, mukhtalifun bermacam warna-warni madu. Ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih. Benar yang madu putih? Ada yang pernah melihat madu putih? Ini biasanya di Mekah, bawah Tol Zam-Zam itu ada jual madu putih. Mukhtalifun fihi shifa, di dalamnya ada obat bagi manusia. Allah yang turunkan
penyakit, Allah juga yang memberikan solusi. Sudah ada dalam Al-Quran banyak sekali. Kemudian surah Al-Insan ayat 17 dicatat kita. Al-Insan ayat 17 tadi, An-Nahl ayat 69. Dalam surah Al-Insan Allah mengatakan mizaduha zanzabila. Ini jahil. Jahil. Di dalam surga nanti kita akan diberikan secangkir jahil. Al-Insan ayat 17. Al-Insan artinya manusia. Insanani dua manusia. Anas manusia. Mizaduha dan jamila. Itu jahil, luar biasa. Tapi agak hangat hidupnya. Kalau mau beli jahe yang agak bagus, sama Ustaz Julmaidi di Bukit Ujung ada jualan jamu. Itu telurnya itu dicuci. Telurnya dicuci. Sekarang banyak kita beli martabak, telurnya nggak dicuci. Keluarnya dari apa dia? Dari mana keluar telur itu ayam? Dari dubur, dari duburnya ayam. Najis, ada satu lengket-lengket, rak-rak, tai. Itu harus kita cuci. Bersihin baru taruh di rak martabak. Ini tolong disampaikan ya sama saudara-saudaranya yang jualan telur, yang jual martabak. Sayang kita lihat. Coba Bunda lihat, tai-tai itu banyak. Lengket situ kerak-keraknya. Tidak ada apa dia, langsung cap. Kita nggak tahu jatuh itu najis. Coba lihat, najis. Makanya alhamdulillah bakso Ali juga sudah mulai di bakso ini, insya Allah sudah dicuci. Ustaz Julmaidi juga alhamdulillah saya telurnya itu dicuci sebelum jamunya diminum, telur bebek dicuci supaya najisnya. Tapi cucinya yang terakhir dibasuhi dengan air mengalir. Perhatikan baik-baik semuanya. Maka itu dalam Al-Quran Al-Baqarah 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal, thayyib. Di antaranya kita lihat cara-cara penyembelihan ayam, cara-cara membesarkan telur sebelum ditaruh di rak. Harus kita perhatikan baik-baik. Beda dengan ayat 172. Tadi 168, ya ayuhan nas. Tapi kalau ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat, makanlah apa-apa yang baik-baik. Makanlah apa-apa yang baik yang kami berikan kepada kalian. Beda-beda tadi 168, ya ayyuhan nas, hai manusia. Berarti semua, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, manusia. Sementara 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Beda. Kalau kul katakanlah. Kalau K kecil, kulu makanlah. Biasanya kalau ada majlis taklim ini bagus sekali ya. Ada biasanya to'am, ayat to'am. Ayo makan apa? Makan nasi. Makan apa yang ada. Tapi kalau bilang ayat nakul rus, mari kita makan nasi. Lurus itu nasi. To'am itu makanan. Mungkin juga to'am. Yang penting to'am artinya makan. Ikhtiar jasmani harus kita lakukan ya. Di antaranya kita jaga air sembahyang. Ini penting sekali. Kalau mau sehat, habis Isya langsung tidur. Karena Rasul membenci tidur sebelum Isya dan berbicara-bicara setelah Isya. Dibenci oleh Rasulullah mereka yang tidur sebelum Isya dan berbicara-bicara setelah Isya. Makanya Bunda yang sakit, yang agak letoy, usahakan tidurnya habis Isya. Karena kalau kita
kita tidur setelah Isya 1 jam sama dengan 4 jam. Beda kalau kita tidur jam 12 ke atas. Kalau kita tidur jam 12 ke atas 1 jam sama dengan 1 jam. Makanya kita bangun pagi sakit kulit. Aduh sakit, aduh. 5 menit. Berat badan, berat. Pak Syed badannya. Tapi tidurnya serong kanan, hadap kiblat, sebagai mayat dikebumikan. Tidurnya serong kanan hadap kiblat. Kalau kita tidur serong kanan hadap kiblat, tentu sudah berwudu, tentu sudah membaca semua doa. Kemudian terakhir tidak bicara lagi, sudah siap doa semua ayat yang kita baca. Kita tidak bicara lagi dengan suami, langsung tutup dengan la ilaha illallah. Tidur. Untuk apa seperti ini? Ini gladiresik kematian. Bukankah 16 Agustus kita ada gladiresik kemerdekaan? Setiap malam kita habis sholat, habis berwudu, habis semuanya berzikir, semuanya kita tutup, tidak bicara lagi dengan suami dan istri. La ilaha illallah. Tidur. Ikhtiar jasmani harus tahu kita. Berwudu untuk apa? Berwudu ayat. Berwudu ini penting. 493 pusat-pusat titik-titik akupuntur semua terdapat pada anggota air sembahyang, anggota wudu. Siapa yang meneliti? Siapa yang meneliti ini? Orang Australia, ahli psikiater dari Australia, namanya Liao Potts. Dia datang ke Cina mempelajari ilmu akupuntur. Ternyata dia dapati 493 pusat-pusat titik-titik akupuntur semua terdapat pada anggota air sembahyang yang sangat bagus dibasuhi dengan air, maka saraf ini akan merangsang. Luar biasa. Ini di pagi hari bagus sekali. Makanya yang malas mandi pagi berwudu yang sempurna. Yang malas mandi pagi karena dingin, berwudulah yang sempurna. Karena orang Yahudi pintar-pintar ya. Kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Karena orang Yahudi 3 di tengah malam mandi. Setelah mandi dia pakai baju bagus, rapi. Apa yang dia baca? Al-Quran. Tapi mereka belum masuk Islam. Mereka percaya dengan Al-Quran. Banyak orang-orang Yahudi masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Ilmu dan Al-Quran itu dipelajari. Ketika dia meneliti tentang hebatnya air sembahyang, ternyata 493 pusat-pusat ini akupuntur ada terdapat pada anggota wudu. Kita lihat dari muka. Di muka itu terdapat 84. Di sini ayat terdapat 84 pusat-pusat ini akupuntur. Di muka, tapi basuhinya yang betul. Kemudian di kepala 64. Di tangan, di sini sampai ilal marofik, sampai ke siku-siku ini 95. Makanya kalau kita basuh tangan ini, insya Allah terhindar dari penyakit kulit. Dari penyakit kulit. Coba lihat di kulit kita bersih-bersih semua ini. Jika nak duduk, tapi yang ada pano-pano, ada betul duduknya. Terhindar dari penyakit kulit. Yang keempat, qadamun, mata kaki. Ini terdapat 125 pusat-pusat titik akupuntur. Yang terakhir di mana ayat? Di kuping. Di kuping ini sunahnya diurut. Sunahnya Rasul diurut. Maka 125 sama dengan kaki. 125 pusat titik akupuntur kena. Makanya kita sehat walafiat. Ya, karena pembahasan kita hari ini tentang kesehatan. Tips nabawi. Kemudian berbekam. Ini penting berbekam. Kapan berbekam yang terbagus? Setelah kita berpuasa 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan-bulan Hijriah. Karena itu adalah apa disebut dengan bulan purnama. 13, 14, 15 kita berpuasa sunnah. Di pertengahan bulan-bulan Hijriah. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Kemudian nanti di tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 kita berbekam. Ya.
bagusnya. Jangan lupa puasa dulu 13, 14, 15 setiap bulan-bulan pertengahan bulan-bulan Hijriah, karena itu bulan purnama. Sangat bagus. Ternyata orang yang berpuasa itu makan diri. Jadi yang ada kanker, tumor ganas, ginjal, penyakit kuman-kuman itu dimakan sama badan. Makanya orang puasa sehat walafiat. Berpuasa kali. Makanya semua penyakit dimakan dengan badan. Gara-gara puasa. Begitu hikmahnya puasa itu. Semua yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis itu ada hikmahnya, ada faedahnya. Tidak ada yang sia-sia. Luar biasa faedahnya. Kalau kita bahas tidak akan habis tentang tips Nabawi. Berbekam ayat. Ini untuk ikhtiar jasmani yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang ikhtiar rohani. Dalam kondisi yang seperti ini kita harus yakin bahwa itu penyakit itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang belum kena kanker, yang belum kena tumor ganas, yang belum kena ginjal, yang belum kena COVID-19, bacakan doa Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfini, Al-Isra ayat 80. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak kena penyakit. Dan idza dikala maridtu, kalau preman itu pasten. Kalau nahu sorok fi'lul madi yang sudah berlalu. Wa idza maridtu, dan jikalau seandainya aku sakit, fahuwa yashfini, Allah lah yang menyembuhkan. Baca doa Nabi Ibrahim. Ini penting yang belum pernah sakit. Luar biasa. Saya baca setiap zikir selalu, setiap sholat. Kemudian yang ada masalah di kantor, yang ada masalah di perusahaan, yang ada masalah di kampung, bacakan doa taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus dicampakkan ke laut gara-gara bermasalah dalam kapal. Dicampakkan ke laut. Al-Anbiya 87. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa ini sampai kiamat pun, Nabi Yunus tetap dalam ikan paus. Nabi Yunus membaca doa ini, lalu Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus ke pinggir. Kemudian yang sudah kena sakit 1 bulan, ada yang kena diabetes 1 tahun, ada yang sudah kena kanker 2 tahun, ada yang sudah stroke 5 tahun. Bacakan doa Nabi Ayub Al-Anbiya 83. Anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub diberikan musibah dengan penyakit yang terus menerus, Nabi Ayub berjanji dengan Allah, ya Allah, jangan sampai penyakitku ini menghalangku untuk beribadah, sujud dan berdakwah terbaik untukmu, ya Allah. Tapi ada janji dengan Allah, ya Allah, kalau seandainya penyakit stroke aku ini sembuh, aku janji untuk ikut berjamaah dengan Ustaz Yudi. Aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku terus ikut suling di setiap hari Sabtu. Ada janji dulu. Yang ada diabetes mau sembuh, janji dengan Allah, ya Allah, kalau aku sembuh dari diabetes, aku berjanji untuk sayang dengan istri dan anak-anakku. Aku berjanji untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku berjanji untuk tidak bermaksiat lagi. Aku berjanji untuk tidak main game online lagi, ya Allah. Ada janji dulu, baru juga. Baca doa Nabi Ayub, coba tes. Serius janji dulu sama Allah. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku janji untuk tidak berzina lagi, ya Allah. Aku janji untuk tidak berjudi lagi. Aku janji, ya Allah, untuk tidak mabuk lagi. Janji. Baru bacakan doa Nabi Ayub. Kalau nggak ada janji, wah, seperti janjinya Nabi Ayub. Ya Allah, jangan sampai penyakitku ini menghalangku beribadah, sujud dan berdakwah terbaik untuk. Ketika Nabi Ayub berjanji seperti ini, apa jawab Allah dalam surah Al-Anbiya 84?
84 tadi 83 anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sambung ayatnya 84 fastajabna lahu, maka diijabah doa Nabi Ayub. Anaknya yang meninggal semuanya diganti kembali. Hartanya yang hilang habis semuanya semua diganti oleh Allah Jalla Jalaluhu. Begitu hebatnya. Kemudian doa Nabi Adam luar biasa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bagus sekali ayat dibaca setelah sholat. Baca itu, diawamkan artinya dimiripkan setiap habis sholat. Luar biasa, ikhtiar rohani ini sangat penting. Kalau jasmani sakit, rohaninya sehat, insya Allah aman. Jasmani sakit, rohani sehat, insya Allah aman, sembuh. Tapi kalau rohaninya sakit, jasmaninya sehat, ini kayak orang linglung. Kayak orang linglung nih. Rohani sangat penting. Maka tubuh manusia itu dibagi dua, jasad dan ruh. Mana lebih dominan? Kalau jasadnya lebih dominan ketimbang ruh, kalah ruhnya. Maka lahir sifat-sifat hewan yang target hidup hanya perut dan bawah perut. Ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, apa yang menyebabkan banyak manusia masuk surga dan neraka? Rasul menjawab, kebanyakan manusia masuk surga dan neraka disebabkan oleh al-fammu wal farj. Al-fammu wal farj. Al-fammu adalah mulut, perut. Wal farj adalah kemaluan, di bawah perut. Mulut disebut dengan materialisme, di bawah perut hedonisme. Siapa yang sanggup mengendalikan perut dan di bawah perut, surga. Nggak sanggup, please to the door, silahkan ke neraka. Gampang sekali itu. Yang sanggup mengendalikan perut dan di bawah perut, surga. Nggak sanggup Pak Said, please to the door, silahkan ke neraka. Gampang. Surga neraka itu kita yang pilih. Maka itu takdir itu ada dua. Ada yang boleh pilih, ada yang nggak boleh pilih. Oh, aku mau lahir dari bangsa-bangsawan, saya nggak bisa. Saya tetap bangsa biasa-biasa saja. Oh Pak Said, kalau saya dari bangsawan, alhamdulillah. Itu takdir yang nggak boleh pilih. Ada takdir yang boleh pilih, yaitu surga dan neraka. Mau masuk surga atau masuk neraka, pilih takdir. Sementara takdir yang nggak boleh pilih, ya seperti kita sekarang lahir di Aceh. Ada yang mau lahir di Arab Saudi, nggak bisa. Karena itu takdir. Dalam surah Al-Hadid besi ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika la yasir. Musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini, jodoh, rezeki, maut, apapun yang terjadi, semua sudah kami tulis dalam lauhul mahfuz kami, dalam takdir kami, dalam iradah roh kami. Kita saja yang terkejut, tidak ada yang kebetulan. Orang yang menyebut kebetulan adalah orang yang tidak bertuhan. Dalam 5 waktu 17 rakaat 17 kali kita menyatakan dalam sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Peristiwa-peristiwa langit bumi ini dalam Rabbil Alamin, Rabba Yurabbi, Allah yang mengaturnya semuanya. Kewajiban manusia berusaha, hasil di tangan Allah. Kewajiban manusia berbuat baik terhadap orang lain, tapi tidak wajib mengharapkan kebaikan kepada orang yang kita buat baik. Maka itu, barang siapa yang target hidupnya hanya perut dan di bawah perut, inilah yang merusak generasi kita. Inilah yang merusak Indonesia, dunia, yang merusak keluarga kita. Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu aqlada ila ardi wa tabal hawa fa masalu kama salikal
tahmil alaihi az au tatruku yalhas. Al-A'raf 176. Kami ingin muliakan manusia dengan Al-Quran dan hadis, tapi sayang, manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya, lebih mencintai dunia, tunduk pada kehendak perut dan di bawah perut, maka mereka bagaikan kalbi. Tahu arti kalbi, Ustaz? Kalau bahasa Inggris dog, kalbi, anjing. Jelas Al-A'raf ayat 1. Allah mengatakan mereka bagaikan anjing, kata Allah. Maka itu mari sama-sama ayat terus kita berikhtiar jasmani, ikhtiar rohani. Di antaranya ikhtiar rohani, doa-doa sudah saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa perbanyak istighfar dan bersedekah. Ternyata dosa-dosa itu mengundang malapetaka musibah. Dengan beristighfar, dengan bertobat, wa makana qaumu azabahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mendatangkan penyakit untuk mereka, tidak akan mendatangkan wabah untuk mereka selama mereka bertaubat, selama mereka beristighfar. Karena di balik apa istighfar ada dua. Astaghfirullahaladzim, satara, ampuni hamba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Allah sayang kali, Allah cinta dengan hamba-hambanya yang beristighfar. Allah jatuh cinta dengan hambanya yang bertobat. Mana ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Bahkan hambanya yang bertobat, Allah jatuh cinta kepada hambanya yang bertobat. Demikian saja. InsyaAllah setelah ini kita akan sama-sama, kita akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Yudi. Mudah-mudahan kita terus setiap ahadnya, setiap Sabtunya kita bersama beliau, dan setiap ahadnya kita gabung nanti di masjid yang sudah ditentukan. InsyaAllah besok ahad kita di Masjid Al-A'la. InsyaAllah mari kita terus bersatu seperti ini. InsyaAllah kita akan bahagia, damai di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Sulaiman. Memang dalam kesehatan itu ayat muda ada 3 sistem input, sistem output. Jadi yang tadi beliau sampaikan, Syazul sudah mencakup semuanya. Insyaallah. Baik ayat muda semuanya, untuk aktivitas kita tidak tentu saat ini kita offline masjid-masjid, tapi kita akan visit di rumah-rumah. Visit di rumah-rumah dengan kategori orang-orang yang mungkin layak kita bantu dan dia tidak pernah ke masjid, terus kondisi finansial yang terbatas, kita datangi, begitu Allah takdirkan kesehatan, akadnya jalannya kembali ke masjid, sehingga masjid itu penuh dengan orang-orang yang belum pernah ke masjid. Itu target kita, dan insya Allah nanti boleh kabarkan kita database-nya yang orang nggak pernah ke masjid, sudah puluhan tahun memang nggak suka ke masjid, tapi Allah kasih lagi kondisi kesehat, maka kita datangi orang-orang yang seperti ini, insya Allah ya, dengan harapan masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang lebih baik untuk belajar bersama-sama kita baik. Bukan berarti kita juga sudah baik, enggak, karena menganggap diri baik atau bagus juga, lebih bagus menganggap diri lebih baik, dan kita sedang belajar menjadi jauh lebih baik lagi, insya Allah. Baik ya kita semuanya, kita makan bersama insya Allah, dan ahad besok kita berkumpul kembali di Masjid Baitul A'la dan Masjid. Mari sama-sama kita ngajak semua orang sebanyak yang mungkin, dan mudah-mudahan ada keberkahan di setiap sumber insya Allah. Terima kasih Ustaz Sulaiman, terima kasih bagi ayah muda semuanya, terima kasih Ustaz Dedi. Terima kasih, baik kita jumpa lagi di Sabtu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.